Baik, di sini kami dari kelompok 8 dengan materi pendanaan jangka pendek dalam mata kuliah manajemen keuangan. Yang terhormat kepada dosen pengampu manajemen keuangan Ibu Mertiani Sari Dewi SEMSI. Baik, tanpa mengulur waktu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Komang Ayu Alit Wirandani, dengan nomor induk mahasiswa 200111010 sebagai penyaji 1. Ada Niluh Diani Purwantini dengan nomor induk mahasiswa 200111010 sebagai penyaji 2, dan Kadek Megi Budiartini dengan nomor induk mahasiswa 200111034 sebagai penyaji 3. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan 4 pokok pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian manajemen keuangan jangka pendek, yang kedua ada pengertian pendanaan jangka pendek, yang ketiga ada jenis-jenis pendanaan jangka pendek, dan yang terakhir ada sumber-sumber pendanaan jangka pendek. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian manajemen keuangan jangka pendek. Manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan, serta pasifa lancar perusahaan seperti hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang harus masih dibayar. Untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan, misalnya aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada pengertian pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah pinjaman bank tanpa jaminan, commercial paper, pinjaman yang dijamin oleh piutang dagang atau persediaan. Pendanaan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, dan piutang, dan pasifa lancar perusahaan seperti hutang dagang, wesel bayar, dan kewajiban yang harus dibayar. Untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko, memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Keputusan pendanaan merupakan hal yang penting dalam manajemen keuangan. Untuk itu, manajer keuangan harus mengetahui sumber dana tersebut. Nah, ada jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Di sini, jenis-jenis pendanaan jangka pendek dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pendanaan spontan. Pendanaan spontan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hutang dagang dan hutang accrual. Hutang dagang meliputi open account, notes payable, dan 3D expense, serta hutang dagang meliputi hutang upah dan gaji, serta hutang pajak. Yang kedua ada pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi, yang kedua ada pembiayaan jangka pendek, yang ketiga ada pembiayaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang dagang, dan yang terakhir ada pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan persediaan. Jenis yang pertama yaitu pendanaan spontan. Pendanaan spontan adalah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah, sehingga secara otomatis dapat berubah seiring dengan tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya, dilihat dari penjualan perusahaan atau bisa juga dilihat melalui jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan 2 sumber pembiayaan meliputi yang pertama ada hutang dagang dan yang kedua ada hutang accrual. Yang pertama ada hutang dagang. Hutang dagang ini muncul sebagai akibat dari pembelian dalam kredit. Di saat perusahaan menerima barang dari pemasok dan tidak membayarnya secara tunai, maka secara spontan timbul hutang dagang. Manfaat hutang dagang adalah kredit tersebut sudah ada secara otomatis di saat barang dagang diterima oleh pembeli. Hutang dagang ini sangat luas sehingga hutang dagang ini sangat membantu perusahaan pembeli. Dengan adanya hutang dagang ini, maka lebih memudahkan perusahaan mendanai aktiva lancarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang tipe-tipe hutang dagang.
Yang pertama ada open account. Open account adalah tipe hutang dagang yang paling populer. Tipe open account ini menunjukkan bahwa penjual mengirimkan barang ke pembeli dilengkapi dengan faktur penjualan yang menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. Yang kedua, notes payable. Notes payable adalah hutang dagang yang terjadi di mana pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual disertai dengan kapan akan melunasi hutang tersebut. Cara ini sering dilakukan setelah pembeli tidak melunasi open account. Yang ketiga, trade acceptance. Trade acceptance adalah hutang dagang yang terjadi ketika penjualan menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft ini kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Selain itu, barulah penjual mengirim barang tersebut. Selanjutnya ada hutang akrual atau kewajiban yang masih harus dibayar. Utang akrual adalah utang lancar yang timbul bukan karena pembelian barang dagangan, melainkan hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Misalnya dua rekening akrual berikut. Yang pertama, utang upah dan gaji. Upah sering dibayarkan mingguan setelah para karyawan melakukan pekerjaan mereka. Hal ini sebenarnya para karyawan memberikan kredit kepada perusahaan karena mereka bekerja dulu dan dibayar kemudian. Yang kedua, utang pajak. Meskipun perusahaan-perusahaan mungkin mengangsurkan pajak penghasilan mereka, tapi pada akhir tahun fiskal mereka bisa jadi masih harus menambah pembayaran pajak penghasilan. Hal ini berarti pemerintah sebenarnya memberikan kredit dalam bentuk membayar kekurangan pajak di kemudian hari. Selanjutnya, jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan adalah pendanaan yang memerlukan negosiasi untuk memperolehnya. Dana ini berasal dari kredit pasar uang atau berupa pinjaman jangka pendek dari bank atau perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, ada pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi. Tipe pendanaan jangka pendek ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Yang pertama, ada money market credit. Untuk menghimpun dana yang berasal dari money market, perusahaan menerbitkan instrumen keuangan yang dijual kepada para pemodal, baik langsung ataupun lewat dealer. Yang kedua, commercial paper. Commercial paper adalah sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu perusahaan tersebut bersedia membayar sejumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut. Yang ketiga, bankers acceptance. Untuk perusahaan yang berbisnis pada perniagaan internasional ataupun domestik, bankers acceptance dapat menjadi sumber penting untuk pendanaan. Baik, selanjutnya ada pembiayaan jangka pendek, short term loan. Short term loan sering berwujud kredit modal kerja yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan. Untuk maksud-maksud penyajian seringkali lebih konvenien untuk memisahkan kredit jangka pendek menjadi dua. Yang pertama, ada unsecured loans, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu agunan fisik tertentu, atau dengan kata lain, pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan. Yang menjadi agunan adalah kelayakan usaha yang diberi kredit tersebut. Unsecured loans biasanya diberikan dengan mencantumkan pengaturan tentang line of credit, revolving credit agreement, kredit berdasarkan transaksi. Selanjutnya yang kedua, secured loans. Perusahaan memperoleh pembiayaan jangka pendek dengan memberikan aktiva tertentu sebagai agunan kredit tersebut. Hanya saja,
Agunan tidak harus dinyatakan secara fisik dalam bentuk aktiva tertentu. Untuk bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang dagang. Untuk bagian yang pertama yaitu ada meminjamkan piutang. Meminjamkan piutang adalah pemanfaatan piutang usaha dengan memperoleh pendanaan jangka pendek dengan cara meminjamkan piutang tersebut kepada kreditur. Untuk itu dibuatkan perjanjian antara kreditur dan debitur yang merinci transaksi kredit tersebut. Jumlah kredit yang dinyatakan dalam persentase dapat dilihat dari piutang yang dipinjamkan. Kedua, ada menjual piutang. Menjual piutang adalah jenis pendanaan jangka pendek perusahaan dengan cara menjual piutang dagang mereka. Piutang akan dijual kepada pihak piutang atau bank untuk mengambil alih resiko penagihan piutang tersebut seandainya ada piutang yang tak tertagih. Untuk bagian yang keempat ada pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan persediaan. Persediaan merupakan sumber pendanaan yang dimanfaatkan untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Fasilitas persediaan jangka pendek dapat dilihat dari nilai dan cepat tidaknya persediaan tersebut rusak. Beberapa cara untuk menggunakan persediaan sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dijamin. Pertama ada floating. Floating merupakan cara yang digunakan untuk debitur untuk memberikan hak kepada kreditur untuk memilih barang yang akan dijadikan sebagai agunan. Cara ini adalah cara yang paling sederhana, namun cara ini tidak aman bagi kreditur. Debitur tetap mempunyai kontrol sepenuhnya atas persediaan tersebut. Yang kedua ada Chattel Mortgage Agreement. Chattel Mortgage Agreement digunakan untuk meningkatkan kendali atas persediaan tersebut. Kreditur bisa melakukan identifikasi atas barang-barang tersebut. Apabila cara ini digunakan, Chattel Mortgage Agreement, debitur dapat mengelola persediaan tersebut, tapi baru bisa menjualnya atas persetujuan kreditur. Yang ketiga ada Well Warehouse Financing Agreement. Dengan cara ini, persediaan yang dijadikan sebagai agunan akan dipisah dari persediaan lain dan yang akan dikelola oleh pihak ketiga yang merupakan pengelola pergudangan. Pemisahan tersebut tidaklah berarti bahwa persediaan yang dijadikan sebagai agunan harus ditaruh di dalam gudang milik perusahaan pengelola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendanaan jangka pendek. Ada dua jenis-jenis sumber pendanaan jangka pendek. Yang pertama yaitu ada pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya ada pendanaan yang berasal dari utang akibat dari kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika tidak ada transaksi, maka pendanaan spontan tidak akan muncul. Jenis-jenis pendanaan spontan yang pertama ada utang dagang. Utang dagang dapat muncul akibat perusahaan membeli stok bahan atau barang kepada supplier secara kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka sejak tanggal tersebut perusahaan tidak berutang kepada supplier. Utang dagang dapat dilunasi tidak melebihi waktu dalam 1 tahun. Yang kedua ada utang pajak. Utang pajak muncul karena ada aktivitas atau kegiatan perusahaan yang menghasilkan laba atau pendapatan, kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Secara spontan, utang pajak akan muncul setelah perusahaan telah mengalami penjualan dan menghasilkan laba. Besar kecilnya nominal tersebut tergantung dari berapa besar penjualan yang dilakukan. Jenis yang kedua ada pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh akibat aktivitas perusahaan. Jenis-jenis pendanaan tidak spontan ada 3. Yang pertama ada leasing. Leasing merupakan solusi pendanaan dengan tenggat waktu pendek yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin memiliki aset seperti kendaraan dan peralatan. Dengan tenggat waktu, nantinya perusahaan akan memperoleh aset dan bukan uang tunai. Jenis yang kedua ada kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan diberikan oleh
tingkat bunganya agak besar. Yang ketiga ada pinjaman kredit. Pinjaman kredit merupakan pinjaman utang dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Umumnya terdapat dua jenis pinjaman kredit. Yang pertama kredit mini dan kredit transaksi. Kredit transaksi merupakan jenis kredit yang dikhususkan untuk tujuan yang jelas. Sedangkan kredit lini merupakan jenis pinjaman jangka pendek yang diatur sebelum uang itu dibutuhkan. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami mengenai pendanaan jangka pendek. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.